Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dewi Azhara di mata pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sebab ini masih termasuk dalam materi sistem gerak pada makhluk hidup. Jadi, kalian bisa buka halaman 19 sampai halaman 24 untuk materi tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan yang ada pada LKS yang telah kalian miliki masing-masing. Nah, sekarang saya akan jelaskan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan merupakan sistem gerak aktif, sedangkan sistem gerak pada tumbuhan merupakan sistem gerak pasif. Mengapa sistem gerak aktif? Karena hewan dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Sedangkan tumbuhan disebut gerak pasif karena dia tidak dapat berpindah ke tempat, tetapi dia dapat bergerak. Bergeraknya mengikuti arah rangsangan atau bila diberi rangsang. Gerak pasif pada tumbuhan dapat terjadi bila diberi rangsangan, bisa rangsang dari dalam ataupun rangsang dari luar. Rangsangan dapat berupa air, cahaya, gravitasi, lalu bisa bahan kimia ataupun udara. Sistem gerak pada hewan yang disebut gerak aktif itu tadi berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3. Ada gerak hewan dalam air, ada gerak hewan di udara, dan ada gerak hewan di darat. Gerak hewan yang berada di dalam air, mengapa dia bisa dikatakan bergerak hewan yang ada di dalam air? Karena air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan di udara, sehingga hewan yang ada di air seperti ikan dapat memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan lingkungannya, sehingga dia dapat melayang dalam air. Namun, gerak hewan di udara seperti burung, mengapa burung bisa terbang di udara? Karena burung memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, sehingga gaya angkatnya yaitu sayap dapat mengangkat tubuh dari burung, sehingga burung dapat terbang dengan cara mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong untuk menimbulkan gerakan tubuhnya di udara. Lalu, gerakan hewan di darat. Gerakan hewan di darat seperti kijang dan gajah ataupun macan dan singa memiliki kecepatan gerakan yang berbeda-beda. Hal ini karena memiliki bentuk tulang dan otot yang berbeda-beda. Jadi, hewan di darat memiliki otot dan tulang yang kuat, sehingga otot dan tulang tersebut dapat digunakan untuk mengatasi inersia. Inersia merupakan sebuah kecenderungan tubuh untuk diam atau tidak bergerak. Sedangkan hewan yang memiliki tubuh besar, dia akan melawan inersianya itu tadi, sehingga pergerakannya akan lambat. Bahkan gajah tubuhnya besar, akibatnya untuk bergerak gajah harus melawan momen inersia itu tadi. Momen inersia itu kan keadaan untuk tetap diam, sehingga harus dilawan yang akan nilai momen inersianya akan besar, karena harus dia cenderung untuk diam, tapi dia harus bergerak. Nah, akhirnya tumbuhlah sebuah gerakan lambat yang terjadi pada gajah. Lalu sekarang sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan merupakan sistem gerak pasif, dibagi menjadi 3. Ada gerak endonom, esionom, dan higroskopis. Gerak endonom atau yang disebut juga dengan gerak autonom merupakan sebuah gerakan yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya tumbuhan yang layu. Nah, itu kan berarti batangnya layu, daunnya tidak segar. Itu karena berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri yang kekurangan air. Sedangkan gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang menerima rangsang dari luar. Contohnya putri malu, atau bisa juga bunga tulip yang dia bisa mekar, bisa muncul tergantung dengan keadaan suhunya. Lalu ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu adalah sebuah gerakan bagi tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel yang membuat tumbuhan itu menjadi mengerut dan tidak merata pada sel-sel penyusunnya.
Jika tadi gerak endonom adalah contohnya adalah tumbuhan yang layu, sedangkan esionom adalah gerakan yang berasal rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari luar itu kan banyak, sehingga dibagi menjadi 3. Ada tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropisme atau rangsangan tropisme itu apa? Gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, itu disebut dengan tropisme. Tropisme itu dibagi menjadi 2. Ada tropisme positif yang merupakan gerak tumbuhan mendekati sumber rangsang, itu positif, mendekati positif. Sedangkan tropisme negatif adalah menjauhi sumber rangsangnya. Dibagi menjadi 5. Ada fototropisme, foto berarti cahaya, di mana gerak tumbuhan ke arah cahaya. Tigmotropisme, tigmo itu adalah menjulur, jadi gerakan menjulur mendekati gerakan batang tumbuhan menjulur. Contohnya seperti tanaman kacang panjang atau mentimun. Lalu geo itu adalah kan gravitasi bumi, sehingga gerakan rangsangan untuk menuju ke gravitasi bumi. Lalu hidrotropisme, hidro adalah air, berarti adalah gerakan tumbuhan atau gerakan rangsang tumbuhan menuju air. Sedangkan kemotropisme adalah bahan kimia, sehingga gerakan tumbuhan menuju ke bahan yang ada zat kimianya. Lalu yang kedua ada nasti. Apa yang dimaksud dengan nasti? Nasti itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Sehingga kalau tadi tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Sedangkan nasti kebalikannya dari tropisme, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dibagi menjadi 7 macam. Ada fotonasti, ada seismonasti, niktinasti, termonasti, kemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Seismonasti disebut juga dengan tigmonasti. Pengertiannya ini apa? Bisa dibaca di bukunya masing-masing ya. Lalu ada taksis. Apa yang dimaksud dengan taksis? Taksis itu adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan saja yang bergerak, atau bisa semua tumbuhan yang bergerak. Yang dimaksud bergerak, ingat, bergerak yang dimaksud itu adalah bisa mengikuti arah cahaya, atau bisa terkena rangsang air, itu maksudnya yang bergerak di sini situ begini begitu ya. Lalu berdasarkan macam rangsangannya, taksis dibagi menjadi 2. Ada fototaksis, yaitu terjadi akibat rangsang cahaya, dan kemotaksis, rangsang yang berasal dari zat kimia. Nah, itu adalah pengertian dari taksis, nasti, dan tropisme, sehingga bisa disebutkan tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, sedangkan ini gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Ingat, yang dimaksud berpindah tempat atau bergerak di sini bukan bergerak sebebas dengan manusia, tapi bisa batangnya yang bergerak atau daunnya yang bergerak ya, yang berpindah tempat. Bisa juga itu kan kalau tanaman menjulur itu kan juga dia berpindah tempat, atau sporanya yang berpindah tempat. Bisa juga kan benang sari putihnya, spora yang ada pada tumbuhan itu yang bergerak. Jadi tidak satu tumbuhan yang bergerak full begitu ya. Lalu sekarang ini adalah contoh gerak pada hewan. Ini tadi adalah gerak hewan di udara, sedangkan ini gerak hewan di air. Ingat, gerak hewan di udara. Mengapa hewan di udara dapat bergerak? Karena tubuh hewan memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Lalu, mengapa ini katak atau tadi contohnya saya ikan dapat berenang di dalam air? Karena massa jenisnya lebih kecil. Massa jenis apa? Massa jenis ikan atau massa jenis hewan yang lebih kecil daripada lingkungan. Yang lingkungannya apa? Air. Itu ya. Sedangkan ini adalah cacing yang berada di dalam tanah. Ini juga merupakan contoh hewan apa? Contoh hewan darat. Ingat, mengapa hewan di darat dapat bergerak? Karena dia memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda. Nah, ini pada tumbuhan. Membuktikan bahwasanya tumbuhan itu bergerak mengikuti arah rangsang. Ada ini tubuhnya hanya lurus saja tidak bergerak. Tapi diingat, ini kan menjulur
mengikuti arah rangsangan matahari. Meskipun dia lurus, sebenarnya dia juga mengikuti arah rangsangan matahari. Ini berarti arah rangsangan matahari dia dari atas. Ini bisa ke kanan, berarti arah rangsangan cahaya mataharinya dari kanan. Seperti itu. Lalu ini gerak endonom tadi, gerak rangsang yang arah rangsangan itu berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan ini layu. Berarti kan rangsangannya berarti dari dalam tumbuhan. Lalu gerak esionom itu adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Ini bunga tulip. Bunga tulip itu bisa kuncup seperti ini atau mekar, itu tergantung dari suhunya, suhu di sekitarnya. Harus dicari info. Nah, kalau dia kuncup kira-kira suhunya rendah atau suhunya tinggi ya. Nah, kalau mekar suhunya rendah atau tinggi ya. Jadi, bunga tulip itu akan muncul jika dia suhunya rendah, sedangkan akan mekar jika suhunya lebih tinggi. Maksudnya rendah ini tidak hanya musim dingin, tapi suhu yang lebih rendah, misal pagi hari, malam hari, itu kan suhu yang rendah. Kalau siang hari itu kan sudah lebih hangat, sehingga dia akan mekar. Lalu Putri Malu mengalami rangsangan apa? Rangsangan dari luar, ya, makanya dia disebut dengan gerak esionom atau endonom. Esionom. Nah, harus diklasifikasi lagi. Gerak esionom yang seperti apa? Yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang atau yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, harus kalian baca itu ya bukunya dan informasinya. Nah, Putri Malu itu merupakan contoh dari gerak esionom yang apa ya? Yang tropisme atau yang nasti. Nah, saya kasih bocoran. Jadi, Putri Malu itu merupakan contoh dari gerak esionom dari contoh yang niktinasti, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsang. Bisa berupa suasana malam hari atau gerakan tidur. Kan kalau kena sentuh kan dia kena tidur. Atau kena sentuh kan akhirnya dia muncul itu merupakan gerakan tidur. Nah, ini ada tumbuhan yang apabila dia diberi rangsang berupa serangga di atasnya, dia akan masuk. Apabila tangan kita berdiri di atasnya, nah otomatis juga kan tangan kita rangsang, sehingga dia juga bisa masuk tangan kita ke dalamnya. Nah, cukup sekian materi dari saya. Untuk tugasnya atau refleksi untuk pertemuan kedua ini apa, Bu? Nah, silakan kalian cari pengertian dari A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G, A, dan B. Jadi, cari 12 pengertian ini, tulis di buku tulisnya, lalu bisa diupload di KI 13 pengetahuan seperti minggu lalu. Nah, sekian dari saya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.